Pernahkah Anda mendengar cerita tentang sepasang kakek dan nenek yang dicemooh warga sekampung karena keinginannya ingin naik haji? Di sebuah negeri bernama Silungkang, Sumatera Barat, ada sepasang kakek dan nenek yang selalu dicemooh warga sekampung karena keinginannya ingin naik haji ke Mekah. Hei, orang tua, keinginan jangan terlalu tinggi. Songket sehelai saja susah terjual. Bagaimana pula bisa naik haji? Begitulah cemooh warga sekampung kepada nenek dan kakek. Walaupun demikian, sang kakek dan nenek tidak pernah marah. Setiap hari ia membentang-bentang menenun songket yang indah dan istimewa agar keesokan paginya sang kakek membawa songket itu dan menjual ke pasar. Kalau laku, hasil penjualan songket itu akan mereka bagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk kebutuhan sehari-hari mereka, sepertiga untuk membantu fakir miskin dan anak yatim, lalu sepertiga lagi untuk mereka simpan untuk naik haji. Maka pada suatu hari teman-teman, terjadilah musim paceklik di negeri itu. Harga bahan makanan melambung tinggi. Masyarakat menjadi miskin dan menderita kelaparan. Begitu juga dengan sang kakek dan nenek. Tidak ada satupun songketnya yang laku terjual. Lalu nenek dan kakek memutuskan untuk menggunakan tabungan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan tabungan mereka semakin menipis dan akhirnya habis. Impian mereka untuk naik haji menjadi kandas. Nenek dan kakek bersedih, melamun dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar impian mereka benar-benar bisa diwujudkan. Maka pada malam harinya, nenek dan kakek dikejutkan oleh suara derap sepatu kuda. Nenek dan kakek penasaran lalu keluar rumah dan ia melihat di halaman rumah mereka ada segerombolan pasukan kerajaan. Lalu Dubalang mendekati dan berkata kepada nenek, "Raja meminta untuk dibuatkan 100 helai songket yang indah dan istimewa. Songket itu akan kami ambil di bulan purnama." Begitulah kata Dubalang kepada nenek dan kakek. Tentu saja kakek dan nenek ini kaget teman-teman. Belum sempat nenek dan kakek berkata apa-apa, rombongan kerajaan ini sudah pergi dan berlalu. Sekarang nenek dan kakek menjadi bingung. Bagaimana mungkin ia bisa membuat 100 helai songket dalam waktu yang singkat? Apalagi untuk membuat 1 songket saja, ia membutuhkan waktu lebih kurang 3 bulan. Kemudian kakek melihat keluar jendela, bulan sabit sudah mulai terlihat. Itu artinya bulan purnama akan segera tiba. Namun di sisi lain kakek dan nenek merasa bersyukur karena ini adalah jawaban dari doanya. Maka nenek dan kakek memutuskan untuk tetap membuat songket sesuai apa yang diminta oleh raja. Keesokan paginya kakek bergegas ke pasar untuk membeli kain dan benang emas. Namun kakek dan nenek dikejutkan oleh setumpuk kain yang ada di atas meja. Wah, kira-kira kain apakah itu teman-teman? Ternyata nenek mendekati meja itu dan melihat ada setumpuk songket berbalut benang emas yang sangat istimewa. Wah, dari manakah asal songket ini? Dan siapakah yang telah membuatnya? Begitulah pertanyaan yang muncul dari pikiran nenek dan kakek. Namun mereka tidak menemukan jawaban, apalagi keesokan paginya terulang seperti itu lagi. Maka ketika tengah malam tiba, nenek dan kakek bangun, lalu mereka mengintip di halaman rumah mereka ada puluhan orang menenun songket dengan cepat dan cekatan hingga fajar menjelang. Setelah fajar datang, puluhan orang itu pun menghilang seketika. Nenek dan kakek penasaran lalu menghitung ada berapa jumlah songket di atas meja tersebut. Ternyata teman-teman, pas 100 helai songket berbalut benang emas di atas meja. Nenek dan kakek semakin takjub. Apalagi bagi mereka ini adalah serasa sebuah mimpi. Tapi rasa penasaran masih muncul di pikiran mereka. Dari manakah puluhan orang ini berasal? Namun di sisi lain mereka sangat berterima kasih karena berkat puluhan orang ini mereka bisa menyelesaikan songket sesuai apa yang diminta oleh raja.
Akhirnya teman-teman, bulan purnama tiba. Raja menerima 100 helai songket yang indah dan istimewa dari nenek dan kakek. Tentu saja sang raja sangat bahagia karena keinginan mereka terwujud. Sebagai hadiah, sang raja memberangkatkan nenek dan kakek naik haji ke tanah suci Mekah. Tidak hanya itu saja teman-teman, raja juga mengangkat sang nenek dan kakek sebagai orang tua angkatnya. Nah, demikianlah cerita dari Uni Citra kali ini dengan judul Tukang Tenun dan Orang Bunian. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Dadah!